Pemirsa, dari penjelasan Pak TB dan juga Prof. Hipnu tadi bahwa tampaknya memang harus ada koordinasi antara TNI dan KPK. Kemudian nanti dengan peradilan koneksitas tadi. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin kembali menuju ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, soal polemik penetapan tersangka Kabasarnas ini, Presiden melihatnya bagaimana? Apakah ini menjadi satu alasan sehingga Presiden mengeluarkan statement yang kita sempat bahas di awal tadi, Bang Ngabalin? Ya, saya mesti begini. Saya mesti meluruskan supaya apa yang juga luruskan dalam pengertian begini, yang tadi dijelaskan oleh yang amat terpelajar, Profesor Hipnu, kemudian abangku, Pak TB, itu kan terkait dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, kemudian ada Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK, fungsi tugas kewenangan tupoksinya Abang Ali tidak masuk di situ, tetapi yang Abang Ali harus menyampaikan itu adalah penting terkait untuk meluruskan. Jadi evaluasi yang Bapak Presiden menyampaikan itu adalah terkait dengan pentingnya melakukan koordinasi di antara semua instansi-instansi itu, baik tugas dan wewenangnya terkait dengan penggunaan anggaran yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan sungguh sangat amat besar, triliun rupiah. Sehingga setiap penggunaan anggaran itu dengan kelembagaan yang ada ini akan bisa diukur akuntabilitasnya, kemudian transparansi tentang pengelolaan anggaran negara, dan lain-lain. Itu sebetulnya sebagai seorang kepala negara, maka Bapak Presiden penting untuk melakukan evaluasi kembali. Jadi kementerian, lembaga, kalau umpama seperti di Undang-Undang TNI itu kan ada Undang-Undang nomor 34 pasal 47, ada beberapa jabatan-jabatan sipil yang dimungkinkan diisi tadi oleh para perwira TNI aktif, termasuk seperti di Basarnas. Jadi evaluasi ini adalah evaluasi terkait dengan penggunaan anggaran dan sekali lagi terkait dengan masalah akuntabilitas yang saya kira ini juga menyangkut hal yang sangat amat penting karena peristiwa hari ini kan kita lihat secara nyata dengan dana yang luar biasa cukup besar. Itu sebetulnya posisi yang Bang Ali dari kantor staf Presiden untuk dan atas nama pemerintah harus menjelaskan perkaranya. Baik, kita ke Bang TB Hasanuddin. Memang KPK mengaku hilaf, kemudian kelupaan dan meminta maaf atas kasus ini. Tapi Bang TB Hasanuddin, KPK juga menegaskan bahwa penangkapan Kepala Basarnas ini sudah sesuai dengan prosedur. Lantas kenapa tadi kesannya Bang TB Hasanuddin tetap bersikukuh menggunakan payung hukum peradilan militer? KPK juga punya undang-undang untuk menindak ini, ya, Bang TB Hasanuddin. Ya, KPK punya kewenangan memproses hukum siapapun dan di lembaga manapun, titik, ya, tidak usah diperdebatkan lagi itu. Tetapi di dalam proses penyidikannya dan menentukan siapa yang tersangka wajib mengikuti aturan perundang-undangan. Titik juga itu, ya. Jadi tidak bisa, ya, dalam batas ketika Letnan Kolonel X itu dinyatakan OTT, oke, sampai di situ. Dan pengembangan selanjutnya biarkan dan serahkan kepada penyidik TNI. Jangan kemudian tertangkap tangan, itu pamen TNI-nya, oke, masih dimungkinkan. Tetapi pengembangan kepada kepalanya itu seharusnya dikembangkan oleh penyidik Tentara Nasional Indonesia. Saya menghargai, ya, penegakan hukum dimanapun. Dan soal korupsi kita sepakat harus diberantas sampai akar-akarnya. Tetapi di dalam melakukan proses hukum itu jangan melanggar hukum. Kecuali koreksi dulu atau kemudian diganti dulu isi aturan perundang-undangannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan itu. Oke, baik, sekarang saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kan sudah disampaikan oleh KPK mengaku kilaf dan lupa, bahasanya dari KPK demikian. Artinya kan yang bersangkutan Kabasarnas sekarang berada di bawah POM. Nah, status tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, apakah artinya mencabut status tersangkanya atau bagaimana, Prof? Ya belum, karena kemarin kan baru disampaikan ada oknum Basarnas.
memang betul KPK secara material bukti cukup versi KPK. Tetapi secara formil itu tadi Pak Hasanuddin harus dilakukan oleh POM. Sehingga dalam suatu penentuan tersangka itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Sehingga kalau hanya syarat material berarti Pak Kabasarnas sampai sekarang belum sebagai tersangka. Karena tidak memenuhi syarat formil dan material. Ya kita tunggu dari POM, apakah bukti yang disampaikan oleh KPK itu mempunyai kualitas bukti atau tidak. Kenapa tidak diteruskan bukti itu dari KPK ke POM TNI untuk ditindaklanjuti, Prof? Ya, saya kira tinggal koordinasi. Sekarang tadi Pak TB Hasanuddin menyatakan koordinasi. Itulah yang dilakukan antara penyidik KPK dan penyidik POM. Toh kemarin di dalam suatu press release-nya kan penyidik POM ada. Sehingga nggak gampang. Ini sebetulnya masalah gampang, koordinasi. Koordinasi yang baik, karena di dalam suatu undang-undang tadi katakan bahwa di dalam peradilan militer itu memang disebutkan status militer, sehingga tunduk pada hukum militer. Nah, pertanyaannya kalau itu status militer, maka disampaikan pada penyidik POM. Ketika ada bukti, ini Pak POM penyidiknya sudah ada. Ini buktinya sudah ada. Tinggal menganalisis dari POM, bukti cukup, sprindik keluar dari POM sebagai tersangka. Tapi kan PR-nya di sini yang bersangkutan Kabasarnas bukanlah pelaku tunggal, melainkan penyerta tadi ya Pak ya, ada beberapa tersangka begitu. Nah tadi dibahas juga soal koneksitas. Koneksitas ini dilakukan sebelum melakukan penetapan tersangka tadi dalam bentuk koordinasi atau setelah sudah kejadian seperti ini masih bisa tetap dilakukan koneksitas? Ya, koneksitas itu baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, apalagi di persidangan. Koneksitas spiritnya adalah untuk menjaga objektivitas. Karena berbeda, Mbak. Peradilan sipil itu adalah pertanggungjawaban pada pribadi. Pertanggungjawaban militer ada namanya asas kesatuan komando. Asas pimpinan bertanggung jawab. Asas kerahasiaan negara. Nah, disitulah yang dijaga. Sehingga tidak imbang. Oleh karena itu perlu dipadukan antara asas dalam KUHAP dan asas dalam peradilan militer. Disitulah maka nanti di dalam koneksitas karena ini kerugian pada kepentingan umum, hakimnya adalah hukum umum, kemudian anggotanya adalah peradilan militer. Cuman yang jadi masalah begini Mbak nanti, kalau itu nanti sebagai seseorang yang statusnya bintang 3, makanya hakimnya minimal bintang 3 atau di atasnya. Setara atau lebih tinggi. Secara lebih tinggi. Itu kalau kita mengacu pada Undang-Undang Peradilan Militer. Tapi seperti ini Prof, ada pernyataan dari Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang khawatir kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas ini akan mangkrak seperti kasus pengadaan helikopter AW101 Angkatan Udara beberapa waktu yang lalu. Apalagi tadi Prof Ibnu mengatakan status tersangka masih rancu nih sekarang. Masih belum ada lagi, masih belum dirilis oleh POM TNI. Disinilah perlu kebersamaan. Tadi Pak Ngabalin tadi, perlu sama-sama. Ini kerugian negara. Sehingga harus menurunkan ego sektoral di dalam penanganan ini. Begitu. Oke, baik.